Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat peserta Akademi Hijrah Mulia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita pertemuan yang ketiga, yaitu jawaban dari mencari jawaban dari pertanyaan kedua dan ketiga, yaitu dari pertanyaan akidah atau pemikiran akidah seperti itu. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu dari mana asalnya kehidupan, alam semesta, dan manusia seperti itu. Jawabannya ya benar sekali, kita berasal dari pencipta alam semesta, Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semuanya dari tidak ada menjadi ada dan mengatur semuanya dengan begitu rapi, dengan begitu teraturnya, dengan sangat sempurna sampai dengan hari ini. Dan dia memiliki sifat azali dan wajibul wujud seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua dan yang ketiga, ya. Kita masuk pada pemecahan akidah yang ada dua pertanyaan lagi, ya, yang kita akan jawab. Yaitu apa? Apa tujuan hidup manusia? Mari kita berpikir. Ini pertanyaan yang super penting, ya. Setelah kita mendapatkan jawaban yang pertama, kita sudah ngerti, oh, saya ini berarti saya manusia, kita semua alam semesta kehidupan adalah ciptaan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita semua adalah makhluk, ya. Kita adalah makhluk yang sifatnya terbatas, lemah, dan saling membutuhkan, dan tidak bisa berdiri sendiri, ya. Perlu sesuatu yang lain. Nah, yaitu perlu pengaturan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaan yang super penting yang kedua adalah, pertanyaannya, kalau kita sudah ngerti kita ini makhluk, kita ini ciptaan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apa tujuan hidup kita sebagai manusia, ya? Nah, mari kita berpikir, kita cari jawaban yang pasti benar, ya. Apakah jawaban yang pasti benar? Apakah kita hidupnya hanya untuk mencari makan, ya? Apakah kita ini hanya untuk kaya, ya, untuk mencari uang? Apakah kita hidup hanya untuk bersenang-senang? Apakah kita hidup untuk kawin, ya, untuk cari pasangan? Atau kita hidup untuk menjadi orang terkenal? Apakah kita hidup untuk menguasai dunia? Apakah kita hidup untuk memakmurkan dunia? Atau untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhan, menjadi wakil Tuhan di dunia dan mencari ridho Tuhan? Nah, kira-kira jawaban mana yang benar? Nah, maka jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kok seperti itu? Karena seluruh jawaban manusia yang saya sebutkan tadi itu jawaban manusia, itu semuanya relatif, ya. Bisa benar, bisa salah, seperti itu. Loh, kenapa seperti itu? Nah, pertanyaannya lagi kita cek lagi, apa jawaban yang pasti benar? Jawaban yang pasti benar harus dikembalikan pada jawaban yang pasti benar. Apa jawaban yang pasti benar? Yaitu jawaban akidah 1, ya. Jawaban dari pertanyaan akidah yang pertama, yaitu apa? Dari mana kita berasal? Yaitu dari pencipta, dari Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, yang itu pasti ada. Nah, maka kalau kita yakin yang pertama tadi, kita ini adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia ini adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan harus diubah. Apa pertanyaannya? Apa tujuan pencipta menciptakan manusia itu yang benar? Karena kalau kita mikir sendiri, apa tujuan manusia, hidup manusia, ya seluruh manusia ditanya, maka tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena yang tahu apa tujuan hidup manusia hanyalah pencipta manusia sendiri. Sebagaimana misalnya ada sebuah perusahaan Honda, gitu, ya, bikin mesin, kemudian mobil, gitu, ya, maka dia mengatakan tujuan mobil ini diciptakan untuk misalnya ngangkut barang, misalnya tujuan mobil ini diciptakan untuk keluarga, gitu, ya, mobil keluarga. Tujuan mobil ini untuk mengangkut
beban-beban berat. Jadi yang tahu tujuan diciptakannya suatu ciptaan itulah pencipta, bukan ciptaan itu yang tahu. Artinya manusia itu tidak tahu, ya, tidak tahu apa tujuan dia diciptakan sebenarnya. Tidak, yang paling tahu adalah yang menciptakan manusia, siapa? Dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Makanya tadi relatif jawabannya tadi. Yang mana yang benar? Relatif. Ya, kalau itu mencocoki apa tujuan pencipta menciptakan manusia, itu benar. Nah, kalau tidak berarti itu salah. Seperti itu. Belum tentu benar, belum tentu salah, sampai kita sudah tahu apa sih tujuan pencipta menciptakan manusia, baru kita bisa menilai seperti itu. Dan yang paling tahu apa tujuan kehidupan manusia ini adalah yang menciptakan manusia. Siapa dia? Al-Khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Apa sih tujuan pencipta Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia? Nah, pertanyaannya apa jawaban yang pas benar? Nah, manusia tentu membutuhkan informasi dari pencipta. Maka ada 3 kemungkinan. Satu, manusia mencari informasi kepada pencipta, ya. Artinya kita bikin pesawat ulang-alik gitu ya. Kemudian naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, ya. Kemudian nanya, ya Allah, gitu ya, apa tujuan kami diciptakan? Gitu. Itu mustahil, gitu ya. Karena sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu. Kemudian yang kedua, pencipta tidak memberikan informasi kepada kita. Ya, kamu suka-suka kamu lah mau ngapain dunia ini. Itu juga mustahil. Ya, kita lihat alam semesta ini aja diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu darah ngapain tugasnya? Oh, kamu jantung ngapain? Oh, kamu pembuluh darah ngapain? Oh, kamu planet ngapain? Oh, kamu matahari ngapain? Itu sudah dikasih tugas, sudah diatur sama Allah. Masa manusia nggak diatur? Padahal manusia diciptakan Allah di muka bumi ini sebagai khalifah Fir'aun. Nanti kita bahas. Ya. Nah, artinya mustahil pencipta tidak memberikan informasi. Maka kemungkinan yang ketiga, pencipta pasti memberikan informasi kepada manusia. Nah, inilah jawaban yang pasti benar. Seperti itu, kemungkinan yang benar, yaitu Allah Al-Khaliq itu yang memberikan info ke kita tentang ngapain sih kita ini diciptakannya di dunia, gitu ya. Apa misi kita? Nah, bukti bahwa pencipta memberikan informasi kepada manusia apa? Jika tadi kita bahas, misalnya pencipta tidak memberikan informasi, maka manusia akan bebas mengatur kehidupannya. Nah, itu mustahil, gitu ya. Nah, kemungkinan yang benar ya adalah pencipta ngasih informasi ke kita. Nah, cuma yang jadi pertanyaan adalah manusia, yang jadi masalah, manusia itu harus bisa membuktikan apakah informasi tersebut benar-benar dari pencipta atau hanya buat-buatan, karang-karangan saja, olah-olahan orang-orang tertentu yang punya kepentingan. Karena hari ini kan kita lihat banyak agama, ada agama Buddha, agama Hindu, Konghucu, Kristen, Yahudi, ya, dan keyakinan-keyakinan lainnya, termasuk ada Islam. Nah, pertanyaannya yang mana yang benar? Ya, semuanya ngaku punya kitab suci, semuanya ngaku punya dari pencipta, semuanya ngaku dari yang menciptakan alam semesta, kayak gitu. Nah, maka kemungkinannya pastinya ada satu yang benar. Gak mungkin semuanya benar. Makanya pemahaman pluralisme adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, yang meyakini semua agama benar, kita dari Tuhan yang sama, ya, ajarannya juga dari Tuhan juga semuanya. Nggak mungkin, gitu ya. Nggak mungkin, ajarannya aja bertentangan semuanya, gitu. Ada yang mengakui Tuhan itu adalah dari batu, dari kayu, ada yang meyakini Tuhan itu cuma satu, ada yang cuma 3. Itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin dari Tuhan yang satu informasinya. Pasti hanya satu yang benar, yang lain salah, seperti itu. Ya, sebagaimana alam semesta ini juga diciptakan oleh pencipta yang satu. Tidak mungkin Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Dijamin, ya, dijamin pasti berantem. Tuhan itu nggak akan jadi nih alam semesta. Nah, ketika alam semesta ini jadi teratur indah luar biasa, kehidupannya juga luar biasa,
manusianya juga luar biasa, teratur dengan baik, mesti yang menciptakan cuma satu, ya, menciptakan cuma satu. Makanya qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang cuma satu saja, tidak ada la syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia, seperti itu ya. Dan termasuk ajarannya juga pasti cuma satu, nggak mungkin banyak, nggak mungkin macam-macam, nggak mungkin justru ajaran ada ajaran yang mensekutukan Allah, ada yang mentauhidkan, nggak mungkin disatu-satukan. Artinya hanya salah satu yang benar, yang lain salah dan keliru, kayak gitu. Maka yang jadi permasalahan berikutnya adalah kita harus membuktikan apakah informasi ya tentang agama, tentang ajaran agama, kitab suci, rasul itu benar-benar dari pencipta atau hanya karangan-karangan saja. Nah, karena kemungkinan benarnya cuma satu saja, yang lain salah, kayak gitu. Karena Tuhan pasti memberikan informasi melalui para rasul diturunkan, kemudian diturunkan kitab suci, yang buatkan ajaran agama gitu ya. Dan agama yang benar itu cuma satu, dan kebenaran itu cuma ada satu, yang lain salah, seperti itu. Yang lain salah, seperti itu. Sebagaimana ini logika saja ya, logika. Misal kita itu ada misalnya kawan-kawan itu misalnya ada seorang anak yang dia terlahir yatim piatu kayak gitu, yang nggak diketahui lah mungkin ya ayah ibunya ya. Kemudian tiba-tiba setelah dia beranjak SMA, misalnya dia kos gitu ya, tiba-tiba pulang dari kuliah atau sekolah, ada yang ngetok pintunya, rupanya ngaku saya ini ibumu gitu ya, sudah wanita tua gitu ya. Kamu ini kan namanya kan gitu, senang gitu kamu ibu, ngomong sudah pulang ibunya, terus besoknya ada ngaku lagi wanita yang berbeda, wanita tua, ngaku ibu kita juga. Sampai 7 hari berturut-turut ada 7 wanita tua yang berbeda yang ngaku itu ibu kita. Pertanyaan saya, mungkinkah semuanya benar ibu kita? Kan itu orang gila ya, ya cuma mengakui semuanya ibu kita, gak mungkin ya, ibu kita cuma satu gitu ya. Berarti kemungkinan ada satu yang benar, yang lain salah gitu. Bisa dipahami ya. Nah, sebagaimana juga alam semesta dan kehidupan dan manusia ini mesti yang menciptakannya cuma satu, ya. Yang ngutus rasulnya ya cuma satu gitu ya. Artinya kemudian ajarannya yang diturunkan ya cuma satu, itu saja gitu ya. Bukan berbilang seperti itu ya. Baik, jadi kita harus buktikan gitu ya. Ya, kalau kita mau ringkas saja ya, kita kan orang Islam gitu ya. Mari kita buktikan apa sih kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Nah, benar nggak Al-Quran ini dari pencipta? Nah, kita buktikan dulu. Gitu. Kalau Quran ini benar, berarti yang lain salah. Itu saja kesimpulannya gitu ya. Kalau satu benar, yang lain pasti salah. Karena kita orang Islam, kitab suci kita apa? Al-Quran. Mari kita buktikan Al-Quran itu apakah benar-benar dari pencipta alam semesta. Tentu pasti itu dari pencipta. Cuma kita punya argumen. Nah, ini yang membedakan. Ini yang membedakan agama Islam itu dengan agama selain Islam. Kalau agama di luar Islam, mereka itu taken granted gitu ya. Artinya terima apa adanya agamanya, nggak boleh ditanyakan. Bahkan sebagian agama haram bertanya, nggak boleh gitu ya. Kalau kamu bertanya, kamu nggak beriman. Nah, itu nggak diajarkan dalam Islam seperti itu. Islam itu agama yang memiliki akidah yang sifatnya akliyah, yang sifatnya sampai pada proses berpikir. Untuk memeluk agama Islam itu kita diajarkan oleh Rasulullah dan generasi awal Islam bahwasanya untuk memeluk agama Islam itu dengan berpikir, bukan dengan taklid. Bahkan haram hukumnya taklid seperti itu. Kita harus memeluk agama Islam itu berdasarkan memang keyakinan kita, berdasarkan pilihan kita, bukan ikut-ikutan. Dan kita diajarkan memeluk agama Islam itu dengan proses berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kita disuruh berpikir, kita disuruh merenungkan. Baru bisa kita temukan kebenaran adanya Allah, ya, kebenaran ajaran Islam, gitu ya.
Nah, termasuk kebenaran Al-Quran. Apa buktinya Quran itu benar dari penciptaan? Ada buktinya, ada argumennya. Ini membedakan agama Islam itu dengan agama yang selain Islam. Kalau agama Islam itu ada argumennya. Kalau agama selain Islam, setahu saya nggak ada argumennya. Kecuali itu sudah dari dulu kayak gitu, terima apa adanya, kamu harus beriman. Kalau tidak, kalau kamu bertanya terus, kamu tidak beriman. Kayak gitu. Di dogma, di doktrin. Nah, kalau agama Islam tidak seperti itu. Makanya agama lain itu akidahnya akidah nakliyah, akidah yang hanya menukil saja dan tidak sampai berpikir. Pokoknya terima apa adanya dari ajaran ya yang menciptakan agama tersebut, yang membuat agama tersebut, yang membawa agama tersebut. Itu sudah, dan nggak perlu nanya-nanya, nggak usah mikir-mikir lagi, pokoknya terima aja, taken granted aja gitu. Beda dengan agama Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk memeluk agama ini Anda harus mikir, Anda harus buktikan, seperti itu. Baru Anda mendapatkan iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu dasarnya apa? Atas dasar pembenaran yang bersifat pasti atau tasdikul jazm kata para ulama. Dan itu didapatkan dengan proses berpikir, membuktikan, merenungkan, memahami, kayak gitu. Bukan dengan taklid buta. Nah, itulah ajaran Islam. Baik, kita bahas ya. Sebenarnya kita mau bahas kitab lain, cuma karena waktunya sempit kita nggak cukup ya. Ya sudah, kita Al-Quran aja gitu ya. Karena memang kitab suci kita Al-Quran kayak gitu ya. Kita bahas Quran saja. Nah, Quran pasti benar. Kalau Quran benar jawabannya, yang lain salah kayak gitu. Nah, faktanya Al-Quran itu apa? Saya ingin tanya, fakta Al-Quran yang paling benar dan paling pasti itu apa? Ya, Quran itu berbahasa Arab. Ya, Quran berbahasa Arab. Tidak ada yang menyangkal Quran itu bahasa Arab. Ya, siapapun, mau orang beriman, mau orang kafir, mau orang muslim, non muslim, semuanya mengakui Quran itu bahasa Arab. Ya, itu satu. Nah, pertanyaan berikutnya, Quran yang berbahasa Arab ini karangan siapa? Buatan siapa? Ada 3 kemungkinan, hanya ada 3 kemungkinan. Satu, dia karangan orang Arab, yang membuatnya adalah bangsa Arab. Yang kedua, dia karangan Nabi Muhammad SAW. Itu logis, ya. Kenapa? Karena satu, dia berbahasa Arab, yang kedua, yang membawanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dia berasal dari pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ini nggak ada kemungkinan yang lain. Nggak mungkin diciptakan orang Eropa, orang Asia, itu nggak mungkin, karena itu bahasa Arab. Maka hanya 3 kemungkinan ini. Nah, maka jawaban dari 3 kemungkinan ini apa? Yang pertama, dia bangsa dari karangan bangsa Arab. Maka kalau kemungkinan yang pertama sudah dibantah oleh Al-Quran, karena Al-Quran sendiri sudah menantang bangsa Arab untuk membuat yang semisal Al-Quran. Ya, dalam surah Hud ayat 13 misalnya, masuk dalam surah Yunus ayat 38, ya. Di dalam Quran disebutkan, katakanlah ya, katakanlah, in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Katakanlah jika kamu tetap berada dalam keraguan, fi raibin mimma nazalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami, fa'tu bi surah, datangkanlah satu surah min mithlih, yang serupa, yang semisal. Nah, itu sudah ditantang itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, dan datangkanlah pembantu-pembantu kami, penolong-penolong kamu gitu ya, supaya semuanya bekerja sama, mungkin jin, manusia, bangsa apa, bikin semuanya semisal Quran, bisa nggak? Ditantang. Sampai hari ini demi Allah, wallahi nggak ada satupun orang yang mampu mengharang seperti Quran, seperti kitab suci Al-Quran. Nggak ada yang menyamai keindahan gaya bahasanya, yang menyamai keindahan ajarannya, itu nggak ada. Yang menyamai kesempurnaan ajaran itu nggak ada. Nggak ada satupun sampai hari ini. Hatta orang Arab sekalipun, apalagi orang di luar Arab, ya nggak ada. Ya jelas, orang Arab pun nggak ada. Jadi ini kemungkinan yang batil, ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini
Karena katanya Rasulullah juga orang Arab, berarti dan dia yang membawa Al-Quran. Maka logis kalau ini dituduh kepada beliau. Nah, tapi ingat ya, meskipun beliau adalah orang Arab, beliau adalah seorang yang ummi. Dalam sejarah disebutkan pada ayat sejarah Rasulullah Muhammad SAW adalah orang ummi, artinya orang yang buta baca tulis Arab. Orang yang buta baca tulis Arab itu nggak mungkin bisa nulis seperti Quran. Bikin karangan, bikin syair seperti Quran itu mustahil. Beliau saja nggak pernah bersyair seperti itu. Lalu bagaimana mungkin orang-orang tuh nuduh Rasulullah bikin Quran? Gitu ya. Orang yang ahli syair saja nggak bisa bikin Quran. Yang ahli syair, ahli bahasa, apalagi Rasulullah yang nggak pernah belajar syair, nggak pernah belajar baca tulis Quran, gitu ya. Bagaimana mungkin bisa membuat Al-Quran? Itu bantahan pertama. Bantahan kedua, Rasulullah itu sering menyampaikan hadis mutawatir, ya, dan sahabat tidak pernah kebingungan membedakan, ya Rasulullah ini Quran atau hadis. Rasulullah, sahabat tahu betul gaya bahasa Rasulullah beda dengan gaya bahasa hadis. Ketika Rasulullah menyebutkan Quran, sahabat tahu, oh ini gaya bahasa Quran, ini Quran. Ketika Rasulullah bersabda, ini sebuah hadis, oh ini hadis, ini gaya bahasa Rasulullah. Bisa dibedakan karena seseorang itu hanya memiliki satu gaya bahasa, dan gaya bahasa hadis dan Quran itu jauh berbeda. Anda bisa simak kayak gitu. Ya, gaya bahasa Quran itu beda. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berbeda dengan sana innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu berbeda. Kalau orang ngerti bahasa Arab itu berbeda ya bahasanya. Seperti itu. Nah, ini bantahan yang jelas sekali. Jadi ini batil menuduh Rasulullah yang mengarang. Nah, kemudian kemungkinan yang terakhir ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang benar. Ini ya, memang satu-satunya kebenaran. Kalau memang bangsa Arab itu mustahil bikin Quran, itu juga Rasulullah Muhammad juga SAW itu juga mustahil bikin Al-Quran, maka kemungkinan yang tidak terbantahkan adalah Quran itu kalamnya, isinya, ajarannya, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. 100% gaya bahasanya, kandungannya, isinya, ajarannya 100% dari pencipta alam semesta itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemungkinan yang benar. Maka kembali kepada pertanyaan pertama, ya, apa tujuan pencipta menciptakan manusia di muka bumi ini? Maka kita buka Quran, kita lihat, ya, ternyata dalam surah Adz-Dzariyat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum, dalam surah Adz-Dzariyat ya, ayat 56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk taat kepadaku, kata Allah. Nah, inilah tujuan kita itu. Wama khalaqtul jinna, tidak kuciptakan jin dan manusia, jin wal ins, illa liya'budun, kecuali, ya, artinya pembatasan hanya saja gitu ya, hanya untuk gitu ya, illa liya'budun, untuk liya'budun, beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Ya, taat, mengabdi, ya, jadi budak Allah Subhanahu wa taala, jadi abdi Allah Subhanahu wa taala, pokoknya siap menjalankan perintah, jauhi larangan Allah selama hidup di dunia. Itu tujuan kita. Yang kedua adalah menjadi khalifatullah, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah, ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang pengganti, ya, karena khalifah itu artinya pengganti Allah Subhanahu wa taala, wakil Allah di muka bumi ini untuk apa? Untuk memakmurkan bumi Allah, untuk mengatur bumi Allah, ya. Jadi amanah ini, tugas ini Allah berikan kepada manusia. Jadi dua, satu sebagai hamba Allah yang senantiasa taat, terikat kepada hukum-hukum Allah. Kemudian yang kedua menjadi khalifatullah, untuk menjadi pengganti
Allah di muka bumi ini untuk mengurus bumi, mengatur bumi, memakmurkan bumi ya sesuai dengan tentu aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari ini terbentuklah akidah Islamiyah. Apa akidah Islamiyah? Yang pertama yaitu jawaban dari 3 pertanyaan ya, atau sering disebutkan oleh para ulama adalah Qudatul Kubra, simpul besar ya, 3 pertanyaan mendasar dalam hidup ini yang akan membentuk akidah Islam. Itu yang pertama, dari mana kita berasal? Ya, kita berasal dari Allah, kita diciptakan dari Allah, dari Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta, dari tidak ada menjadi ada dan mengatur semuanya sampai hari ini. Kemudian yang kedua, untuk apa kita hidup di dunia? Yaitu untuk terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Dan yang ketiga, ya akan kemana kita akan kembali? Kepada akhirat. Ya, untuk diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita, untuk diminta pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, atas waktu yang kita gunakan, atas pikiran yang kita gunakan, atas mata, telinga, hati, ya, kemudian kaki, tangan yang kita gunakan, masa muda yang kita gunakan, umur yang kita manfaatkan, itu akan ditanya semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditanya, diminta pertanggungjawaban ya pada yaumul hisab ya, pada yaumul mizan ya, pada hari ditimbang amal ya, dihitung amal, kemudian nanti akan diputuskan tempat kita akan masuk dalam surga yang penuh kenikmatan atau dalam neraka yang penuh dengan kepedihan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sahabatku, sahabat hijrah mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin hidup yang selamat atau bahagia di dunia ya, dan kita ingin hidup yang bahagia dan selamat di akhirat, maka tidak ada pilihan lain kecuali hidup ini adalah terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mau menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifatullah di muka bumi ini sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan agar hidup kita satu, bahagia, yaitu barokah ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan jikalau penduduk langit dan penduduk negeri itu, ya walau anna ahlal qura, penduduk negeri itu, jika penduduk negeri itu amanu, mau beriman, wattaqau, mau bertakwa kepada kami, taat kepada kami, terikat dengan hukum-hukum kami, ya, mau menjalankan perintah kami, menjauhi larangan kami, mau beribadah kepada kami ya, bertakwa kepada kami, maka la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Akan kami bukakan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Akan bahagia gitu dunia, akan penuh dengan keberkahan. Ya, itulah kebahagiaan ya yang akan Allah turunkan ke hati-hati setiap orang-orang beriman seperti itu. Nah, itu barokah daripada ketakwaan, dari keterikatan kita dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjalankan tugas dan tujuan kita di muka bumi ini. Nah, kemudian tidak ada jalan lain agar kita bahagia di kehidupan akhirat nanti, bahagia di ketika sakaratul maut ya, kita husnul khotimah, bahagia ketika kita alam barzakh ya, kita mendapatkan nikmat kubur, selamat dari azab kubur, bahagia ketika yaumul mahsyar, kita dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahagia ketika yaumul mizan ya, dihisab dengan ringan ya, ditimbang dengan mudah ya, kemudian bahagia ketika melewati jembatan sirat ya secepat kilat, dan bahagia ketika melangkahkan kaki menuju masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi selamanya. Itulah kebahagiaan sejati bagi seorang mukmin. Ya, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan tadi? Mulai dari sakaratul maut sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mulai dari husnul khatimah sampai masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka tidak ada jalan lain kecuali kita mau hidup dengan terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan tujuan hidup kita yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mau taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifatullah, menjadi pengatur, pemakmur bumi Allah ini ya, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini barulah kita bisa selamat saat sakaratul maut, selamat di
alam barzah, selamat di yaumul mahsyar, selamat di yaumul mizan, yaumul hisab, selamat di batin sirat, dan insyaallah selamat sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta Akademi Hijrah Mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita benar-benar menjadikan hidup kita ini untuk taat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan hidup yang lain. Itulah tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kita inna lillahi, kita ini milik Allah, kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini akan yakin saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai makhluknya, sebagai hambanya, seperti itu. Dan tidak ada jalan lain agar kita hidup bahagia di dunia sampai di akhirat nanti, kecuali kita mau menjalankan misi hidup kita di muka bumi ini apa, tujuan hidup kita di muka bumi ini apa, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat mengabdi kepada Allah, untuk menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan istiqamah di dalamnya sampai ajal menjemput kita. Itulah jalannya, seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita jadikan hidup kita, aktivitas kita, keseharian kita terikat dengan aturan Allah, terikat dengan hukum-hukum Allah, terikat dengan tujuan hidup kita nih mau apa gitu ya, itu mau ibadah kepada Allah. Dan orientasi kita nih satu, yaitu akhirat. Itu apa? Akhirat itu surganya Allah. Pastikan seluruh amal kita nyambung dengan tujuan hidup kita. Pastikan seluruh amal kita nyambung dengan orientasi kita, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian mungkin dari kami, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan demikian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.